bersama saya di channel Asri F. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan jangan lupa ikuti sosial media saya yang berada di deskripsi di bawah ini. Oke guys, kita langsung masuk ke videonya. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masri Fauji Idris Baginda dengan NPM 027722111005 dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Apa itu metode penelitian etnografi? Menurut Harris dan Johnson, etnografi dalam arti sederhana adalah a portrait of a people. Dalam konteks yang luas, ethnography is a written description of a particular culture, the custom, belief, and behavior based on information collected through fieldwork. Pengertian etnografi. Etnografi adalah metode penelitian berdasarkan pengamatan terhadap sekelompok orang dengan lingkungan yang alamiah ketimbang penelitian yang menekankan latar formalitas. Perlu diketahui bahwa penelitian etnografi adalah ciri khas penelitian ilmu antropologi. Penelitian ini mengutamakan adanya sense of reality peneliti, proses berpikir mendalam, dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan mengembangkannya dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti. Oleh karenanya, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, tidak jarang metode ini mengutamakan pembauran antara peneliti atau partisipan observation dengan objek yang diteliti dalam waktu yang cukup lama. Kebanyakan metode etnografi ini memfokuskan pada kajian kebudayaan dalam arti yang holistik. Penelitian ini memfokuskan pada pandangan subjek sebagai objek penelitian. Fokus penelitian etnografi. Biasanya penelitian ini mengkaji kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks kebudayaan ini, yang tergambar adalah tingkah laku sosial masyarakat yang dilihat sebagaimana adanya. Informan penelitian etnografi. Biasanya penelitian ini berangkat dari aspek nilai si peneliti terkait dengan objek yang diteliti,
Konsekuensinya adalah pada penentuan informan penelitian secara sengaja atau purposif. Penelitian ini menekankan pada aspek kontekstual dengan meninggalkan asumsi-asumsi teoritis atau proposisi. Jadi, setting penelitian nampak lebih alami. Dengan kaidah induktif-deduktif, peneliti membangun konstruksi, konsep, atau proposisi dari pengamatan empirisnya berdasarkan tingkah laku sosial masyarakat yang diamatinya. Pengumpulan data dalam metode etnografi. Yang pertama, partisipan, observasi. Mencangkup berbagai strategi lapangan yang dilaksanakan secara simultan melalui analisis dokumen, wawancara informan atau responden, keterlibatan langsung, pengamatan, dan introspeksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan insider view terkait dengan apa yang sedang terjadi. Artinya, peneliti tidak hanya sekedar melihat, tapi juga merasakan kelompok-kelompok orang yang diamatinya. Yang kedua, observer participation. Kegiatan peneliti yang cenderung mengamati objek yang diteliti tanpa aktif terlibat dalam kegiatan kelompok orang yang diamati. Keterlibatan peneliti dalam kegiatan tidak menentukan aktivitas kelompok yang diamati. Kelebihan metode etnografi: menemukan makna objek yang diteliti, memahami norma yang berkembang dalam masyarakat, memperkuat komunikasi hasil penelitian lebih efektif dengan audiens, mengidentifikasi kendala untuk solusi yang diperlukan masyarakat. Tahapan penelitian etnografi. Yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, temukan orangnya. Yang ketiga, susun rencana penelitian. Keempat, kumpulkan data. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Dan terakhir yang keenam, berbagi pandangan. Bagaimana metode etnografi digunakan? Tingkah laku individu dipelajari dalam konteks hari ke hari, berbanding melakukan eksperimentasi yang dilakukan oleh peneliti. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, namun observasi dan wawancara yang menjadi alat utamanya. Pendekatan dalam pengumpulan data biasanya tidak terstruktur di awal penelitian. Ini dimaksudkan untuk memberi setting alami bagi peneliti. Biasanya, kajian difokuskan pada satu kelompok kecil masyarakat dan bahkan bisa bersifat individual dengan life history. Analisis data bersifat interpretatif, makna ke dalam, bentuk deskripsi verbal atau naratif, dan penjelasan yang dapat saja menggunakan data-data kuantitatif sebagai pelengkap. Kontroversi dalam penelitian etnografi. Etnografi sebagai sebuah paradigma filsafat menuntut
menuntun peneliti pada sebuah komitmen total, sedangkan para pakar lain menjelaskan etnografi adalah sebuah metode yang hanya akan digunakan jika mempunyai relevansi terhadap objek yang akan diteliti. Ciri khas dalam penelitian kualitatif etnografi. Yang pertama, eksplorasi terhadap sebuah fenomena sosial. Yang kedua, lebih suka bekerja dengan data yang tak berstruktur, data yang tidak ada kode, dan masih ada peluang untuk analisis tertentu. Yang ketiga, fokus pada satu kasus. Yang keempat, analisis data dengan interpretasi, makna, dan fungsi, tanpa harus memanfaatkan data kuantifikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah identitas peneliti diketahui oleh partisipan atau hanya sebagian, bahkan tidak satupun yang tahu. Yang kedua, sejauh mana partisipan mengetahui penelitian yang dijalankan. Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dikaji peneliti di lapangan, dan bagaimana posisi peneliti. Yang keempat, apa sebenarnya orientasi peneliti? Apakah peneliti sepenuhnya menyadari ketika mengadopsi orientasi orang atau insider dan outsider? Ada penelitian sengaja menjadi pribumi dengan tujuan penelitian. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.